Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi di video kali ini teman-teman, saya ingin update untuk aplikasi yang pernah teman-teman buat sebelumnya, yaitu untuk aset tetap. Jadi untuk pembuatan daftar aset tetap beserta penyusutannya. Jika teman-teman cek di video saya sebelumnya, itu ada materi atau playlist tentang aset tetap ini teman-teman. Jadi teman-teman mengikuti kemarin, namun di sini teman-teman berdasarkan hasil pengujiannya sendiri itu ternyata ada yang masih miss teman-teman, belum sesuai formulanya. Jadi di sini saya ingin berikan update-nya supaya bisa memperbaiki format yang kita buat sebelumnya. Nah, syarat untuk mengikuti video kali ini itu harus menyelesaikan dulu file yang sebelumnya, karena file yang ini teman-teman yang saya akan gunakan sebagai file latihan. Jadi jika teman-teman cek di sini, ini adalah file yang telah saya perbaiki, telah saya update. Kemudian ini adalah file yang kemarin teman-teman telah selesaikan kalau mengikuti video pembuatan latihan aset tetap ini. Oke, seperti apa untuk update-nya? Jangan lupa bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk tetap update video terbaru dari saya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Oke teman-teman, di file yang telah dibuat sebelumnya, ini adalah file latihan. Sebelumnya sudah pernah ada atau teman-teman sudah pernah buat. Di sini kita akan melakukan modifikasi sesuai dengan hasil pengujian. Yang kemarin kita buat, yang salah itu kalau misalkan dia asetnya tipenya misal tipenya adalah tanah atau tidak tersusutkan, kemudian sudah lewat dari tanggal penyusutan itu masih tetap terhitung. Kemudian belum masuk penyusutannya juga, umur ekonomis ininya teman-teman, tanggal mulai penyusutannya itu sudah mulai terhitung. Intinya masih ada yang miss formulanya, makanya kita akan update. Seperti apa? Yang pertama di jenis aset, yang ini di jenis aset ini saya tambahkan istilah tidak tersusutkan dan tersusutkan, karena jangan sampai ini tanah ini diganti dengan lahan atau apa, itu formulanya jadi tidak berfungsi lagi. Makanya di sini untuk master jenis aset kita akan tambahkan ininya teman-teman, jenisnya ya. Jadi kita langsung update saja di bagian ini, insert. Jadi insert kolom, jadi klik saja di bagian kolom C seperti ini, kemudian klik kanan, pilih insert. Otomatis ini muncul kolom baru. Nanti di sini bisa tambahkan jenis. Nah, jenis ini nantinya kita akan berikan validasi atau memilih, mengarahkan pengguna untuk memilih. Jadi misal di sini masuk pada menu data, pilih data validasi. Di sini pilih list. Yang pertama masukkan di sini tersusutkan. Kemudian titik koma, tidak tersusutkan. Jadi seperti ini. Kalau misalkan teman-teman error menggunakan titik koma, artinya dalam satu baris saja, berarti teman-teman pengaturan laptopnya harus menggunakan koma saja, seperti itu. Kita enter, kita cek dulu, ini ada tersusutkan, tidak tersusutkan. Kita cek, ini sudah sama, hanya beda singkatan saja. Ini tinggal di copy saja ke bawah. Dan kita hapus ini, ganti dengan tersusutkan. Jadi bukan mengacu pada
tanah saja seperti yang sebelumnya kita buat. Di sini kita bisa beri nama jenis aset JA jenis. Jadi di blok saja, kemudian masuk jenis jenis JA, jenis aset, bagian jenis. Bentar. Oke. Ini sudah rampung teman-teman. Ini ada jenis aset. Sekarang pada tabel daftar aset yang teman-teman buat kemarin, ini kita untuk tanggal pembelian tidak apa seperti ini, kita masukkan tanggal. Namun di bagian tanggal penyusutan ini kita akan insert kembali, insert enter kolom satu, muncul kolom di sini. Ini kita akan berikan nama seperti yang sudah saya update di sini, ada bulan penyusutan kemudian tahun penyusutan. Oke. Di sini bulan penyusutan, jadi PNY titik, kita singkat saja. Ini tahun penyusutan, tahun PNY titik. Nah, kita ganti di sini menjadi number saja untuk tahunnya. Kita hapus dulu. Nah, sekarang teman-teman buat dulu untuk bulannya ini. Jadi bulannya ini kita masukkan sheet baru dulu, sheet baru sesuai dengan yang saya buat di sini. Di sini ada bulan, sheet bulan. Ini kita copy saja. Oke, paste. Sebenarnya ini standar saja. Jadi Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember, kemudian ada angkanya di sini, teman-teman. Nah, ini tinggal diberikan nama saja. Jadinya ini bulan, kemudian ini adalah bulan 2. Oke. Teman-teman, di bagian ini kita isi di sini bulan besar saja. Jadi ini adalah bulan. Kalau kita blok bulan, kemudian yang ini adalah kita beri nama bulan atau BLN underscore 2. Oke, enter. Jadi ini kita sudah punya bulan dan bulan 2. Oke, kembali lagi ke daftar aset kita. Jadi di sini kita akan berikan validasi. Jadi data validasi, kemudian pilih list. Nah, nanti di bagian ini sama dengan bulan. Jadi seperti ini saja. Oke. Nantinya di sini akan muncul pilihan bulan dari Januari sampai dengan Desember. Nah, tinggal teman-teman copy saja ke bawah. Ini tinggal copy saja. Ini di paste. Oke, jadi semua sudah ada. Oke, ini sudah muncul. Nah, anggap dengan data yang sama ini, teman-teman, kita akan ubah. Ini kan Januari 2020. Kita pilih di bulan Januari, ini di bulan Maret. Kita mulai, ini bulan penyusutannya berarti terhitung di bulan Maretnya langsung, teman-teman. Kalau misalkan ini mau 23 tidak ingin disusutkan di Maret, berarti di sini harus isi April supaya mulai terhitungnya di periode April. Kemudian di sini April kita hitung juga di periode April. Penyusutan ini adalah tahunnya 2020, kita samakan saja dulu. Kemudian kita ketengahkan. Oke. Yang lain tetap seperti biasa saja, teman-teman. Ini disamakan saja. Nah, di bagian kolom bantu ini, teman-teman, sebenarnya kita ingin
mengubah formulanya. Ini saya rombak semua formulanya. Kenapa? Karena ada perubahan, teman-teman. Kemudian yang periode ini, teman-teman copy saja satu, naikkan di sini, paste. Jadi ini adalah bulannya. Jadi kita ketengahkan dulu. Ini kita ketengahkan. Ini ganti saja dengan periode. Jadi untuk penyusutannya, kalau misalkan kita butuh periode Februari, ini kita ganti dengan tahun. Kita besarkan dulu. Jadi seperti ini, kita hapus 2020 misalkan. Berarti ini adalah periode 2020. Oke. Nah, jadi pemilihan periodenya seperti ini, jadi bulan. Nah, sekarang yang bagian kolom bantu ini, teman-teman, kolom bantu istilah saya untuk memudahkan teman-teman dalam membuat formula. Kita akan masukkan formula ini. Jadi ada 5 kolom. Yang pertama tahun, bulan, baru hasil. Jadi ini ada tahun, ini bulan. Nanti saya akan jelaskan hasil, kemudian penyusutan dan hasil fix. Kita tambahkan satu dulu, insert, enter kolom. Di kolom U ini klik saja supaya muncul satu kolom baru. Ini penyusutan, kemudian hasil fix. Ini istilah saya saja, teman-teman bisa kembangkan sendiri. Nanti saya akan jelaskan seperti apa perhitungannya, karena metode garis lurus sebenarnya cukup simpel, teman-teman, dalam penggunaannya. Jadi yang pertama, untuk formula tahun ini seperti ini, saya klik dulu. Jadi untuk menghitung, jadi B7 ini sama dengan kosong, atau dia tidak ada isinya di sini, maka kosongkan juga untuk tahunnya. Kalau misalkan tidak kosong, maka ini kita kurangkan dengan tahun penyusutan juga, teman-teman. Tahun mulai penyusutan. Jadi secara logika kita harus hitung dulu ini. Jadi sama dengan jika tahun bukan tahun, ini aset tetapnya, kodenya atau tidak ada list yang dibuat, sama dengan kosong, maka di sini tahunnya kita kosongkan juga. Jika salah, maka buka kurung atau langsung saja P4 ini untuk tahunnya, tekan F4 satu kali, muncul dolar, atau Fn kemudian F4, lalu kurang. Kita akan kurangkan dengan tahun penyusutan awalnya di baris tersebut, teman-teman. Setelah itu kita enter. Nah, di sini muncul tahunnya ini, tanggal, karena format sebelumnya kita ganti ke number. Oke. Kenapa 0 di sini? Karena tahun yang teman-teman pilih periodenya adalah sama dengan tahun awalnya. Jadi 2020 kurang 2020 pasti 0, teman-teman. Kalau misalkan 2021 berarti sudah 1 tahun dari tahun 2020. Jadi seperti ini untuk logikanya. Selanjutnya kita akan menghitung untuk bulannya. Jadi untuk bulannya yang ini, yang saya buat ini, saya jelaskan dulu. Jadi kita akan mengambil angkanya, kita convert dulu. Kita convert dari Juli ini, misalkan Juli ini adalah 7, angka 7. Kita ambil, kemudian kita kurangkan dengan bulan yang ada di bagian baris list asetnya. Jadi sebenarnya hanya mengurangkan supaya bisa hanya mengkonvert dulu ke bentuk angka yang tadi teman-teman buat di bulan ini. Jadi seperti itu, kita akan buat dulu.
sama dengan indeks. Jadi indeks, kemudian yang kita ambil adalah bulan. Jadi teman-teman ada tadi buat untuk bulan 2. Jadi bulan 2 ini adalah angka yang sebelumnya teman-teman sudah buat di sheet yang teman-teman buat tadi, sheet barunya. Kemudian titik koma, lalu teman-teman ketik match, kita matchingkan. Lookup value-nya ini adalah ini tanggal, kebetulan sudah ada namanya yang sebelumnya kita sudah berikan nama. Kemudian titik koma, lookup array-nya ini ada di bagian BLN atau bulan, koma 0. Jadi ini sama saja jika teman-teman menggunakan formula VLOOKUP. Jadi hanya mengambil saja, lalu kita kurangkan dengan indeks yang sama kembali, bulan 2, koma match. Lookup value-nya ini teman-teman ambil yang dari ini. Jadi bulan untuk mulai pertama penyusutannya, kemudian lookup array-nya itu tetap sama di bulan atau BLN, kemudian angka 0 atau exact match. Kita tutup, kita bisa enter teman-teman. Nah, di sini 1 karena Februari 2 dikurangi dengan Januari. Oke, saya perkecil sedikit. Nah, kalau misalkan teman-teman ganti ke Januari, di sini 0. Nah, kalau misalkan teman-teman update ke Mei, di sini hasilnya adalah 4. Jadi seperti itu. Ini hanya untuk mengkonvert ke huruf menjadi angka, teman-teman. Oke, sampai di sini sudah selesai untuk bulan. Nah, hasilnya ini kita akan menghitung secara kalkulasi untuk akumulasi depresiasi mulai dari pertama kali aset ini dihitung penyusutannya sampai dengan periode yang teman-teman pilih. Jadi sudah berapa bulan, teman-teman. Ini bulan hasilnya nanti. Jadi formulanya cukup simpel saja, teman-teman. Oke, jadi saya jelaskan sedikit. Jadi untuk formula ini tahun ini kita convert dulu menjadi bulan. Berarti kita ingin mendapatkan bulannya, berarti kita convert dulu angka 1 ini kita kali dengan 12 supaya mendapatkan bulan, karena ini adalah tahunnya. Kemudian kita tambahkan dengan S7 ini, teman-teman, yang bulannya. Kemudian kita tambahkan angka 1. Kenapa harus ditambahkan angka 1? Karena ini untuk mulai menghitung yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa tambahkan angka 1 ini. Jadi di bagian hasil ini sama dengan buka kurung. Oke, saya zoom dulu. Sama dengan buka kurung. Ini R7 dikali dengan 12 supaya dapat setahun. Kemudian kita tambahkan dengan bulannya atau S7 ditambah dengan 1. Hasilnya ini ada 17, sudah 17 bulan, teman-teman. Jadi dari 2020 ke 2021. Coba kita ganti 2020 ke 2020. Nah, ini berarti kalau kita pilih angka Januari, teman-teman, ini Januari ke Januari. Kalau teman-teman menghitung di bulan Januari, harusnya sudah muncul angka 1. Makanya angka 1 tadi itu untuk ini fungsinya. Kalau misalkan sama, jadi dia harus menambah 1. Karena bulannya kalau kita kurang 1 dikurang 1, Januari dikurang Januari, pasti hasilnya akan 0. Sementara di perhitungan kita itu sudah harus terhitung untuk satu periode, satu penyusutan. Jadi
atau depresiasinya teman-teman. Nah, sekarang setelah dapat hasilnya ini, untuk penyusutannya yang ini, oke, yang penyusutan ini teman-teman, kita hanya perkurangkan. Jadi ini total perolehan kita kurangi dengan nilai sisa, baru kita bagi dengan umur ekonomisnya. Jadi seperti itu. Nah, ini hanya menghitung secara standar formula dengan menggunakan garis lurus. Itu sama dengan kita ada yang disembunyikan di sini, yang umur ekonomis bulannya. Jadi untuk menghitung keseluruhan penyusutannya berapa, berarti buka kurung total perolehan, baru kita kurangi dengan nilai sisa. Setelah dapat ini, maka kita bagi dengan umur ekonomisnya seperti ini. Enter. Nah, coba teman-teman lihat di sini ada error. Ada error. Untuk itu kita akan hilangkan errornya menggunakan if error. Jadi if error setelah sama dengan, kemudian di bagian akhir ini kita tambahkan titik koma. Jadi tambahkan kurung dulu satu kali seperti ini, baru tambahkan if errornya titik koma, enter. Maka otomatis akan muncul perbaikan secara otomatis atau koreksi otomatis dari ininya. Hasilnya nanti akan 0 di sini. Coba kita copy dulu ke bawah supaya lihat dulu yang lainnya teman-teman. Nah, ini ada minus. Jadi minus 3 ini ada minus 3 karena Januari dikurangi dengan April atau dikurangi dengan 4. Karena tahunnya 2020, minus ini harusnya nanti tidak akan terhitung dulu untuk akumulasinya. Makanya di sini kita akan update di bagian hasil fix nanti. Tapi ini adalah perhitungan penyusutan setiap bulan selama umur ekonomisnya atau 240 tahun. 240 bulan ya. Kita desimalnya ini nanti dihilangkan. Untuk hasil ini, nah hasil ini teman-teman kita buat formula. Jadi jika atau JA jenis, jadi jenisnya tadi itu kemudian jenisnya itu tidak tersusutkan, atau T7, jadi ini teman-teman hasilnya lebih kecil atau sama dengan 0, lalu kita tambahkan lagi, dan T7 ini lebih besar daripada 0, tapi T7 nya lebih besar daripada M7 yang umur ekonomis tadi. Maka hasilnya tetap kita akan ambil J7 ini 7, tapi kalau salah T7 dikali dengan U7. Jadi ini dikali dengan hasilnya ini teman-teman. Oke, kita akan coba dulu untuk membuat. Langkah pertama kita akan mengecek untuk data ini, maksudnya tipe dari aset tetap ini apakah dia tersusutkan atau tidak tersusutkan. Jadi kita akan cross check dulu pertama. Jadi kita harus periksa sama dengan if or. Kenapa menggunakan or? Karena kita akan membutuhkan lebih dari satu logika. Jadi satu saja logikanya benar, maka yang dieksekusi adalah perintah nilai jika benarnya. Seperti itu adalah or. Kemudian kalau n harus dua-duanya benar, atau beberapa logika itu harus, semua logikanya harus benar, baru mengeksekusi untuk yang bernilai benar itu. Misal di sini ada or teman-teman. Kita akan periksa dulu indeks JA jenis, kita akan ambil tersusutkan atau tidak tersusutkan. Kemudian kita match di sini, look up value-nya ini teman-teman.
Jadi lookup value-nya ini kita ambil dari tipe. Ini tipe aktifanya. Oke, tipe aktiva. Kemudian lookup array-nya ini karena kita belum memberikan nama, maka kita akan masuk secara manual saja. Ini kita blok saja kolom B ini, teman-teman. Kolom B, kemudian diabsolutkan saja F4. Lalu koma, titik koma, 0. Kita nolkan dulu. Kita kembali ke seperti ini. Kita kembali ke formula kita yang tadi. Jadi kalau teman-teman ingin memberikan nama juga itu bisa, teman-teman tinggal tambahkan. Nanti kita akan cek dulu ini apakah sama dengan tidak tersusutkan. Jadi kalau muncul tidak tersusutkan, itu kita akan periksa dulu. Kalau misalkan salah tersusutkan, kita akan meminta cek lagi. Jadi cek lagi apakah T7 ini, teman-teman ya. Ini jadi T7 lebih kecil atau sama dengan 0. Ini apakah hasilnya nanti 0? Kita cek lagi, kemudian kita tambahkan lagi N. Ini ada dua parameternya. Kemudian T7 ini lebih besar daripada 0. Jadi dia lebih besar daripada 0, artinya 1 sampai seterusnya. Tapi syaratnya harus T7 ini, teman-teman. Kita buka kurung dulu. T7 ini kita kurangkan dengan bulannya ini. Oke. Sorry. Bukan kurang di sini. Kita hapus dulu. Jadi T7 ini atau yang tadi bulannya itu tidak lebih, atau ini lebih kecil dari umur ekonomis ini. Oke, kita enter dulu. Kita tutup. Jadi kita akan cocokkan, teman-teman. Jika benarnya, jadi buka kurung 2 kali. Benarnya kita pilih penyusutan ini. Oke. Nah, jika salahnya, maka penyusutan ini kita kali dengan hasil bulannya. Oke. Kita enter. Ini 0. Kita coba cek dulu yang formula terakhir, teman-teman. Yang ini dan T7 lebih besar daripada 0. T7 lebih besar daripada M7. Jadi dia lebih besar, teman-teman, tandanya. Kita edit dulu. Yang ini bagian terakhir ini kita harus lebih besar daripada M7. Oke. Seperti ini. Coba diperhatikan dulu logikanya. Jadi kita memasang 3 logika. Oke. Kita enter. Kita akan copy ke bawah. Nah, di sini ada error NA. Yang ini kalau teman-teman lihat ada if error. Jadi ini kita tambahkan saja di depannya if error. Jadi if error. Kemudian di bagian terakhir ini kalau error kita akan kosongkan, enter. Kita akan copy lagi kembali. Jadi seperti ini sudah hilang. Nah, oke.
Sekarang di bagian penyusutan ini kita hapus dulu. Ini tidak akan digunakan karena kita akan gunakan formula baru, teman-teman. Untuk yang di penyusutan ini saya sudah update untuk formulanya, itu yang ini teman-teman tetap sama dengan formula yang kita buat sebelumnya dengan logika yang sama. Ini nanti tinggal di copy saja, tapi untuk benarnya kalau misalkan dia benar maka 0 dan hasilnya akan ambil yang U7 ini. Oke. Karena ini penyusutan tiap bulan, jadi secara logika harus diambil angka yang di sini. Jadi yang ini teman-teman copy saja formula yang sudah dibuat. Kita blok semua, kemudian copy, enter. Nanti tinggal teman-teman paste saja seperti ini. Tapi ubah dulu di bagian akhir. Ini kita hapus sampai titik komanya seperti ini. Nanti kita ambil adalah penyusutannya U7. Ini kita hapus, jadikan di sini 0. Oke. Jadi maksudnya itu kalau dia tipenya yang tersusutkan, tidak tersusutkan atau lebih kecil daripada 0 atau masih secara logika ya, periode teman-teman pilih itu lebih kecil daripada pembelian asetnya, artinya asetnya belum ada di periode itu, maka hasilnya akan 0 di sini. Oke. Kita akan tutup dulu di sini, enter. Nah, ini akan 0. Kemudian kita coba copy ke bawah. Oke, ini adalah 0 semua. Kita cek untuk periodenya, ini Januari 2020, ini April 2020. Jadi harusnya belum ada penyusutan karena ini adalah Januari dan tipenya adalah tanah atau tidak tersusutkan. Makanya tidak ada penyusutan yang muncul di sini. Coba teman-teman kita ganti menjadi Maret, belum ada juga. Kalau kita ganti menjadi April, ini sudah muncul. Karena April itu sudah mulai terhitung penyusutannya. Oke, seperti itu. Kemudian tahun penyusutan akumulasi depresiasi, ini kita ambil ini teman-teman. Ini tetap sama. Jadi formulanya di copy saja, tapi yang diambil adalah hasil fixnya atau total secara keseluruhan. Jadi tinggal copy kembali formulanya. Ini kita copy lalu enter, masukkan di kolom ini akumulasi depresiasinya. Kita ganti U7-nya dengan yang V7 itu atau yang hasil fixnya. Kita enter. Seperti ini 0 juga hasilnya. Nah, ini masih sama 916 karena sama-sama April. Coba kita ganti ke Mei. Ini sudah berubah menjadi 2 kalinya ini, teman-teman. Oke. Kemudian kita ganti ke Juni. Oke, sudah berubah juga. Lalu kita ganti 2021. Sudah berubah. Coba kita habiskan dulu untuk pengujiannya yang ini teman-teman, ada kendaraan. Kendaraan di sini umur ekonomisnya itu 5 tahun. Jadi kita coba ganti di sini 2025. Nah, 2025 Juni ini sudah 0, tidak terhitung lagi akumulasinya. Nanti saya berikan di sini langsung otomatis muncul nilai bukunya. Oke.
untuk ini kita jadi J7 kurang O7. Oke. Nah, sekarang kita ambil kembali formula yang kita buat ini. Kita copy, enter. Kemudian nilai bukunya kita paste. Nanti hasilnya ini, oke, hasil yang ini teman-teman, kita kurangkan antara nilai total perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Ini J7 dikurangi dengan O7. Nanti di bagian ini teman-teman, oke, di bagian setelah sama dengan, kita akan hitung juga kalau hasilnya ini lebih kecil daripada 0. Jadi jika ini T7 lebih kecil daripada 0, maka kita berikan 0 di sini. Maksudnya itu kalau misalkan di sini hasilnya 0 minus, maka angka nilai bukunya ini otomatis belum menghitung memunculkan angka karena memang belum masuk ke periode yang teman-teman pilih. Nah, kita enter seperti ini. Kita copy saja teman-teman. Kita copy semua formulanya. Nah, jadi coba teman-teman cek di sini, dia tidak akan muncul, atau yang muncul di sini adalah 0 karena memang di sini sudah tahun 2025 Juni, sudah lewat dari masa manfaat atau umur ekonomisnya yang hanya 60 bulan. Di sini 63. Coba kita ganti ke April. Nah, ini April ini belum juga karena sudah lewat satu kali. Harusnya kan di sini selesainya Maret. Makanya hasilnya di sini sesuai Maret, nilai sisanya 500.000. Jadi sudah menghitung secara otomatis. Nah, ini adalah formula yang sebenarnya harus teman-teman gunakan. Jadi kemarin kita paste saja ke bawah. Ini ada yang error, ini kita hilangkan dulu menggunakan if error saja. If error seperti ini. Jadi gunakan saja untuk if errornya, koma kosong. Kita copy ke bawah. Kemudian yang ini juga kita akan tambahkan if error titik koma kosong. Kemudian di hasil juga kita harus tambahkan if error. Jadi penulisan if error itu setelah sama dengan ya. Jadi seperti ini. If error artinya jika error hasilnya, maka kita akan kosongkan tanda kutip 2 kali. Jadi seperti itu maksud dari perhitungannya teman, formulanya ya. Jadi seperti ini. Enter. Kita copy saja yang 2 ini. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini kita sudah selesaikan teman-teman untuk update-nya, dan ini saya bisa sampaikan bahwa hasilnya ini sudah menurut pengujian saya ini sudah valid teman-teman. Sisa teman-teman tes sendiri. Jika ada yang masih miss, teman-teman boleh hubungi kembali. Tapi kalau misalkan dari hasil pengujian ini artinya kemarin kalau di sini April ini masih muncul angka di sini. Tapi kalau misalkan sudah April di sini ini sudah 0, ini belum karena memang dia umur ekonomisnya 20 tahun. Ini teman-teman. Kalau kita mau jadikan berarti kita harus ubah di sini 2040 misalnya.
berarti sudah tidak ada lagi atau aset tetapnya sudah, nilai bukunya sudah habis atau sudah nol teman-teman. Ini menjadi pedoman pada saat teman-teman ingin melakukan penjurnalan untuk penyusutannya. Misal kita ganti di sini 2021, ini masuk ke jenis aset. Nah, di sini teman-teman bisa yang blank ini dihilangkan. Nah, seperti ini. Jadi penyusutan yang harus di jurnal itu untuk bangunan berapa, kendaraan berapa, nanti tinggal ambil ini aja. Oke. Jadi seperti ini. Ini listnya. Kalau teman-teman ingin print juga, tinggal di print saja seperti ini. Nanti tinggal atur skalanya dengan format landscape. Jadi seperti ini. Untuk desain tampilan silahkan diperbaiki atau ingin dimodif sendiri, itu dari teman-teman saja. Jadi kita save dulu. Oke. Jika ada pertanyaan dalam proses pembuatannya ini, boleh masukkan di kolom komentar, atau misalkan teman-teman bisa langsung hubungi saya via WhatsApp untuk diskusikan update dari aset tetap ini. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman untuk update aset tetap kita. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman bisa mendapatkan lampiran list aset yang mudah, artinya cepat diselesaikan karena perhitungannya hanya memilih periode dan tahunnya, artinya bulan dan tahun saja. Oke, cukup sekian. Jangan lupa sekali lagi teman-teman di subscribe dulu untuk channelnya supaya teman-teman bisa dapat notif video update dari saya. Kemudian jika ada yang kurang jelas silahkan dipertanyakan kembali. Cukup sekian, salam sukses dan salam sehat selalu dari saya, Sarjayadi Awe.